Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kita sampai di edisi 153. Pokok bahasan edisi 153 adalah transformasi fi'liyah ismiyah bagian 1. Transformasi fi'liyah ismiyah bagian 1. Yang dimaksud dengan transformasi adalah mengubah. Jadi transformasi fi'liyah ismiyah mengubah kalimat fi'liyah menjadi kalimat ismiyah. Arti sama, ya. Mengubah kalimat fi'liyah menjadi kalimat ismiyah yang artinya sama. Perlu dicatat bahwa kalimat fi'liyah selalu dapat diubah ke dalam kalimat ismiyah. Pahami itu. Kalimat fi'liyah selalu dapat diubah ke dalam kalimat ismiyah. Arti sama, ya, tanpa merubah makna. Poin 1. Kalimat fi'liyah yang subjek atau fa'ilnya kata ganti marfu' bersambung, kita tahu bahwa kalimat fi'liyah subjeknya itu kata ganti marfu' bersambung. Jadi kata ganti yang bersambung dengan fi'il dapat diubah ke kalimat ismiyah sebagai berikut. Ini tata cara mengubah kalimat ismiyah yang subjeknya kata ganti ke dalam jumlah ismiyah. Nah, jadi ada dua langkah untuk mengubah kalimat fi'liyah ke kalimat ismiyah. Yang pertama, tentukan kata ganti marfu' terpisah. Jadi kita diminta menentukan kata ganti marfu' terpisah yang ekivalen dengan fa'il atau kata ganti marfu' bersambung. Jadi fa'il dari kata fa'il atau subjek dari jumlah fi'liyah itu adalah kata ganti marfu' bersambung. Kemudian kita diminta menentukan kata ganti marfu' terpisah yang ekivalen dengan ini, kata ganti marfu' bersambung itu. Setelah itu, letakkan kata ganti marfu' terpisah di depan kalimat fi'liyah yang berfungsi sebagai mubtada atau subjek. Contoh, ubahlah kalimat fi'liyah hadaratul ijtima'ah. Berdasarkan apa yang sudah kita pelajari, hadaratul ijtima'a adalah jumlah fi'liyah. Oleh karena awalnya itu kata kerja, ya. Hadaratul ijtima'a, hadar itu kata kerja, tu itu subjek yang semakna dengan apa ini? Tu itu yang semakna dengan saya, ya. Al-ijtima'a itu objek, oleh karena itu dia mansub. Al-ijtima'a artinya pertemuan itu. Jadi kalimat fi'liyah hadaratul ijtima'a artinya saya menghadiri pertemuan itu. Kita diminta mengubah kalimat fi'liyah ini ke dalam kalimat ismiyah. Oleh karena teorinya setiap jumlah fi'liyah itu dapat diubah ke dalam jumlah ismiyah. Oke. Kemudian subjek kalimat fi'liyah itu ada dua macam. Yang pertama kata kerja seperti ini, yang kedua bukan kata kerja, ya. Bukan kata kerja, nanti itu bagian 2. Nah, sekarang mari kita ubah kalimat fi'liyah yang subjeknya kata kerja dalam hal ini itu ke dalam kalimat ismiyah. Langkahnya, tentukan fa'il dari jumlah fi'liyah ini, atau tentukan subjek dari jumlah fi'liyah ini. Nah, ternyata subjek dari jumlah fi'liyah ini adalah tu, ya. Tu yang artinya saya, ya. Tu itu ternyata berdasarkan apa yang kita pelajari merupakan kata ganti marfu' bersambung. Dia bersambung dengan kata kerja, ya. Jadi subjek jumlah fi'liyah itu kalau kata ganti merupakan kata ganti yang bersambung dengan kata kerja. Kemudian kita diminta menentukan kata ganti marfu' terpisah dari tu itu.
Ya, kata ganti itu kan ada yang marfu terpisah, ada yang marfu bersambung, malah ada yang majrur bersambung. Ya, itu semuanya sudah kita pelajari. Ternyata kata ganti marfu terpisah dari tu itu ana, yang artinya juga sama dengan tu. Tu itu saya, tapi bersambung dengan kata kerja. Kemudian ana itu saya, tapi terpisah, dia berdiri sendiri. Nah, setelah kita menemukan ini, kata ganti marfu terpisah dari kata ganti marfu bersambung sebagai subjek dari jumlah fi'liyah, maka kita letakkan ana itu di depan kalimat fi'liyah. Jadi kalau ini kalimat fi'liyah, letakkan ana di depan, sehingga kalimatnya menjadi ana hadaratul ijtima'. Jadi hadaratul ijtima'a itu berubah menjadi ana hadaratul ijtima'. Artinya sama. Jadi hadaratul ijtima' artinya saya menghadiri pertemuan itu. Kemudian ana hadaratul ijtima'a artinya saya menghadiri pertemuan itu. Begitu ya. Jadi yang lebih mendekati bahasa Indonesia itu ini sebetulnya. Ini saya dulu kan, subjek dulu, saya menghadiri pertemuan itu. Nah, ini disebut jumlah ismiyah yang mubtadanya ana itu mubtada. Kemudian khabarnya itu ini jumlah fi'liyah awal, hadaratul ijtima'ah. Itu berperan sebagai khabar dari ana. Jadi hadartu itu kalau kita urai, hadar itu kata kerja, tu itu subjek, al-ijtima' itu objek ya. Jadi kombinasi ini kata kerja, subjek, objek itu jumlah fi'liyah. Itu merupakan khabar dari jumlah fi'liyah yang kita bentuk. Jadi mubtadanya ana, kemudian khabarnya itu jumlah ismiyah semula ya. Ya, mengapa kita ubah subjek jumlah fi'liyah menjadi kata ganti marfu terpisah? Oleh karena subjek jumlah ismiyah itu selalu kata ganti marfu terpisah yang berdiri sendiri ya. Sekarang ana itu sudah berdiri sendiri sebagai mubtada. Ya, khabarnya itu selain ana. Selain ana itu hadaratul ijtima'ah. Ya, hadaratul ijtima'ah itu kalimat ini, kalimat fi'liyah semula ya. Sekarang mari kita kerjakan latihan ini. Perintahnya, nyatakan kalimat-kalimat berikut ini dalam kalimat ismiyah dan kalimat fi'liyah. Jadi kalimat-kalimat ini itu dapat dinyatakan dalam kalimat fi'liyah dan dapat juga dinyatakan dalam kalimat ismiyah. Yang sudah kita pelajari itu dinyatakan dalam kalimat fi'liyah. Nah, cara kerjanya begini, subjeknya itu mereka, ya kan? Kemudian setelah subjek ada kata kerja di sini, berarti itu jumlah fi'liyah. Jadi subjek yang predikatnya kata kerja itu jumlah fi'liyah dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian dalam bahasa Arab ini kata kerja ini itu kita letakkan di depan, ya kan? Letakkan di depan. Coba kita perhatikan simbol-simbol yang digunakan dalam latihan ini. 2 plus itu berarti jamak. Ya, 2 plus jamak. Kalau 2 itu bentuk jual. 2 plus jamak, 2 jual. Ini laki-laki, ini perempuan ya. Kemudian kalau ini dia laki-laki, tidak ada 2 plus, tidak ada 2, ini berarti tunggal ya. Dia laki-laki tunggal, dia perempuan tunggal, engkau laki-laki tunggal ya. Jadi kalian 2 laki-laki, 2 perempuan, engkau perempuan tunggal, kalian 2. Ini 2 plus itu jamak ya, jamak. Jadi untuk bisa mengerjakan ini kita harus paham tasrif kata kerja berdasarkan kata ganti ya. Nah, coba kita buat di sini tasrif kata kerja. Yang kita tasrif itu coba kata kerja menolong dulu ya, kata kerja menolong. Kalau yang menolong itu satu orang laki-laki, menolong itu nasoro, ya kan? Nasoro artinya
dia laki-laki telah menolong. Kalau yang telah menolong itu dua orang laki-laki, dia menjadi nasara, ya kan? Kalau yang menolong itu jamak laki-laki, nasaru. Ya ini harus hafal ya, harus hafal ini, harus hafal. Jadi nasara itu untuk huwa, ya kan? Huwa. Kemudian nasara itu untuk huma, dua orang laki-laki. Nasaru itu untuk hum, jamak laki-laki. Kemudian apabila yang menolong itu dia perempuan, nasarat. Nasarat, akar kata nasara ditambahkan ta yang menyandang tanda sukun ya. Kemudian kalau dua orang perempuan telah menolong, nasara, akar kata tambahkan ta ya, ta gitu. Kemudian kalau yang menolong itu jamak perempuan, nasar, nasarna, ya kan? Resapel ini, nasarna, nasarna. Merekanya itu perempuan telah menolong. Ini wilayah hiya, ini hiya, ini huma. Jadi mereka dua orang perempuan sama dengan ini. Kemudian ini hunna, ya, mereka jamak perempuan. Jamak laki-laki itu hum. Kemudian engkau laki-laki telah menolong, itu disukunkan akar kata nasar, nasar, kemudian tambahkan ta, nasarta, ta itu engkau ya. Kemudian nasar, nasartuma, nasartuma, jadi kalian dua orang laki-laki telah menolong. Kemudian kalian jamak laki-laki telah menolong itu nasartum. Nasartum. Nah, nasartum. Jadi ini hiya, ya. Hiya, dia laki, dia perempuan. Ini bukan hiya, ini anta. Anta engkau laki-laki. Anta engkau laki-laki. Kalian dua orang laki-laki, antuma ini. Antuma, antuma. Kemudian mereka, kalian laki-laki telah menolong. Ini antum, 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 ya kan? Sudah. Kemudian engkau perempuan telah menolong. Sukunkan huruf akhir akar kata nasar, nasarti, tambahkan ti. Kalau nasarta, engkau laki-laki telah menolong. Kalau nasarti, engkau perempuan telah menolong. Kalau kalian dua orang telah menolong, sama dengan kalian dua orang laki-laki telah menolong. Nasartuma, ya, nasartuma. Kalau kalian jamak perempuan telah menolong, nasaratunna, nasartunna. Nasartunna. Ini sudah kita pelajari ya. Nah, berarti secara teoritis kita sudah tahu ini. Nasartunna. Dah. Ini anti, nasarti untuk anti. Kemudian nasartuma untuk antuma. 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 Kemudian ini untuk antunna. Nah, antunna. Antunna. Kemudian dua terakhir itu untuk saya. Saya. Ana, saya itu nasartu. Nasartu. Ya, nasartu. Kemudian untuk nahnu, kami. Nahnu. Untuk kami itu nasarna. Nasarna, ya, nasarna, kami telah menolong. Oke, ini huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, itu dinamakan kata ganti marfu terpisah, ya kan? Ini kata ganti marfu
terpisah. Nah, kemudian kegunaan kata ganti marfu terpisah itu adalah sebagai mubtada. Ini mubtada ini. Ya. Sedangkan ini di tasrif kata kerja, ini tasrif kata kerja berdasarkan kata ganti. Nasara, nasara, nasaru. Di sini itu ada kata ganti, ada kata ganti. Yang saya tandai dengan tanda bintang ini, yang bertanda bintang, di sini ada kata ganti huwa yang tersembunyi, ya kan? Jadi kata ganti dalam tasrif kata kerja ini ada dua macam. Yang pertama kata kerja marfu bersambung, kemudian yang kedua kata ganti marfu tersembunyi. Yang tersembunyi itu hanya dua. Apa itu? Huwa tersembunyi di nasara, hiya tersembunyi di nasarat. Itu saja yang tersembunyi itu. Nah, kemudian sisanya itu bersambung. Sisanya bersambung. Di nasara itu kata ganti bersambungnya itu alif. Ya, alif yang semakna dengan huma. Jadi nasara itu mereka dua orang laki-laki telah menolong. Mereka dua orang laki-lakinya itu alif, ya, alif. Jadi alif itu kata ganti. Kata ganti bersambung dengan kata kerja. Kata ganti bersambung dengan kata kerja itu berperan sebagai apa? Itu berperan sebagai fa'il. Kata ganti marfu bersambung. Ya, ada dua macam itu yang berperan sebagai fa'il. Kata ganti marfu tersembunyi itu juga berperan sebagai fa'il. Jadi kata ganti marfu tersembunyi itu hanya ada dua. Huwa tersembunyi di nasara, kemudian hiya tersembunyi di nasarat. Sisanya itu kata ganti marfu bersambung. Seperti di nasara, kata ganti marfu bersambungnya itu alif yang semakna dengan huma. Nasaru, mereka jamak laki-laki telah menolong. Merekanya itu waw. Ini namanya waw jamaah. Waw itu semakna dengan hum, ya. Waw itu semakna dengan hum. Coba saya kasih tanda lingkar, ya. Nah, ini semakna dengan huma. Ini semakna dengan hum. Nah, kalau nasara tersembunyi. Kalau nasarata, mereka dua orang perempuan telah menolong, merekanya itu alif ini. Ya, alif ini. Nasarna, mereka jamak perempuan telah menolong. Nah, ini. Jadi ini namanya nun niswah, nun jamak perempuan, ya. Nun jamak perempuan. Nasarta, engkau laki-laki telah menolong, ini. Ya. Antuma, nasartuma, kalian dua orang laki-laki telah menolong, itu ini. Ya. Untuk sementara kita anggap ini. Sebetulnya yang engkaunya itu tu saja. Ya, tapi oke, supaya tidak ribet, tuma itu kata ganti marfu bersambung dengan kata kerja lampau, dia semakna dengan antuma. Ini tum, ya, ini ti, ya, ini tuma, ya, kemudian ini tunna, ini tu, ini na. Coba yang saya lingkari dalam tasrif kata kerja lampau ini, itu kata ganti marfu bersambung. Kata ganti marfu bersambung itu sebagai apa? Sebagai fa'il, sebagai subjek dalam jumlah fi'liyah. Ini sebetulnya jumlah fi'liyah ini. Nasara, mereka dua orang laki-laki telah menolong. Itu kan kalimat itu, ya. Subjeknya mereka telah menolong itu predikat. Ya, kemudian ada dua yang tersembunyi. Ini huwa itu tersembunyi di sini, atau di sini itu tersembunyi huwa. Kemudian di sini tersembunyi hiya, kan begitu kan? Begitu. Jadi ada hubungan antara kata ganti marfu bersambung dengan kata ganti marfu terpisah. Ya, ada hubungan, ya, yang sesuai, ya.
antara ini dan ini. Kan begitu, ini alif ini sesuai dengan huma, semakna dengan huma. Ini mereka dua orang laki-laki, ini pun mereka dua orang laki-laki. Jadi kalau kita hendak mengubah jumlah fi'liyah menjadi jumlah ismiyah, ya, berdasarkan dua langkah ini, kita diminta menentukan kata ganti marfu terpisah yang sesuai dengan kata ganti yang ada di kata kerja ini. Ya, kata ganti yang ada di kata kerja ini itu sebagian besar bersambung. Yang saya lingkar itu bersambung. Kemudian dua di antara yang terpisah, yaitu huwa dan hiya. Kita harus bisa menentukan itu. Nah, setelah kita bisa menentukan ini, kata ganti marfu terpisah ini, letakkan ini di depan ini. Di depan jumlah fi'liyah. Depan jumlah fi'liyah. Sudah selesai. Jadi, nasara, dia laki-laki telah menolong. Coba tentukan kata ganti yang ada di sini. Oh, tersembunyi. Apa itu huwa? Letakkan huwa di depan. Jadi, huwa nasara, dia laki-laki telah menolong. Sama artinya. Nasara, dia laki-laki telah menolong. Kalau huwa nasara, dia laki-laki telah menolong. Jadi coba lihat ya. Nasara itu semakna dengan atau identik dengan huwa. Huwa nasara. Huwa nasara. Huwa nasara. Sebelumnya ini membingungkan sebetulnya. Nasara ini. Nasara ini kok dia telah menolong, kan begitu kan? Kok dia telah menolong? Kalau ini kan sudah jelas itu. Ini kan dia laki-laki. Jadi nasara telah menolong. Tapi kalau ini gimana? Begitu kan? Jadi yang mendekati struktur dalam bahasa Indonesia ini sebetulnya huwa nasara, ya, huwa nasara. Ya. Jadi kalau kita lihat huwa nasara itu subjeknya itu ini, subjeknya itu huwa, ini mubtada, ya kan? Kemudian khabarnya itu nasara. Khabarnya itu nasara. Ini khabar. Ya. Kemudian nasara itu ini kan mubtada. Ini nasara itu fi'lun. Insyaallah nanti jelas ini ya. Mula-mula barangkali agak sedikit ini. Fi'lun plus fi'lun atau kita katakan fe ya. Fe plus subjek. Subjeknya apa? Subjeknya huwa. Ya, subjeknya huwa. Kalau nasara, dia telah menolong. Jadi fe plus subjek. Subjeknya apa? Huwa. Ya. Jadi di kalimat fi'liyah itu subjeknya hanya satu, huwa itu. Jadi kata gantinya hanya satu. Kalau ini kita ubah ke dalam bentuk jumlah ismiyah, huwanya itu kita letakkan di depan sehingga kalimatnya menjadi huwa nasara. Kalau huwa nasara, huwanya itu jadi dua. Yang pertama ini, yang kedua ini. Nasara itu kan mengandung huwa, tak? Jadi huwanya diulangi di sini. Apa artinya itu? Jumlah ismiyah dari jumlah fi'liyah ini lebih emphatic daripada ini. Oleh karena lebih bersifat menekankan, lebih kuat, ya, lebih taukidi daripada ini. Oleh karena di sini huwanya dua, subjeknya dua. Jadi kalau ada kata yang diulang itu menunjukkan penguatan, ya, itu menunjukkan penguatan. Nanti akan kita pahami itu. Untuk sementara kita ikutin saja dulu ini ya. Ya oke, ikutin ini. Jadi ini harus hafal huwa huma hum, kemudian kata kerja tasrif kata kerja berdasarkan huwa huma hum ini, kan begitu kan? Di sini ada kata ganti marfu yang tersembunyi sebagai apa? Sebagai subjek dari kata kerja ini atau sebagai fa'il dari kata kerja ini. Kemudian kalau ini kita ubah ke dalam jumlah ismiyah, kita tinggal mencari ya kata ganti marfu terpisah yang ekivalen dengan kata ganti marfu bersambung itu. Seperti ini alif ya. Alif itu semakna dengan huma. Coba cari kata ganti marfu terpisah yang semakna dengan huma. Ya, ini huma.
kemudian letakkan huma itu di depan. Jadi huma nasara. Kesimpulan, nasara itu mereka dua orang laki-laki telah menolong. Kemudian kalau kita tambahkan huma itu di depan, dia menjadi jumlah ismiyah, artinya sama saja. Jadi mereka dua orang laki-laki telah menolong. Seperti ini tadi. Nasartu, saya telah menolong. Oh, kemudian kita diminta mencari kata ganti marfu' terpisah yang ekivalen, yang sesuai dengan tu. Apa itu ana? Kemudian ana itu kita letakkan di depan. Ana nasartu. Ana nasartu artinya sama dengan nasartu. Tapi kalau ada nasartu, adanya dua kali. Satu yang ini, satu yang ini. Kesimpulannya, ada pengulangan ana di situ. Pengulangan kata itu menunjukkan penguatan, ya, penguatan. Misalnya kalau saya berkata, saya seorang guru, enggak ada penguatan di situ. Tapi kalau saya diulang dua kali, saya seorang guru, ada penguatan. Jadi kalimat kedua, saya seorang guru itu lebih emphatic. Ya, lebih kuat daripada saya seorang guru, gitu kan? Oke, kita kerjakan. mereka jamak laki-laki pergi ke ladang mereka. Itu mana itu? Mereka jamak laki-laki. Itu ini kan? Ini mereka jamak laki-laki ya. Jadi kita gunakan nasaru. Ini kata kerjanya pergi. Pergi itu apa? Zahaba. Ini harus hafal juga ini. Zahaba. Ini sudah berulang kali kita munculkan ya. Zahaba. Zahaba. Jadi kalau mereka jamak laki-laki, zahabu. 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 Begitu kan? Zahabu ini konstruknya itu, ini kata kerja. Zahabu itu kata kerja, ini waw ini subjek. Ini kata ganti marfu yang bersambung dengan kata kerja sebagai subjek. Atau ini sebagai apa? Sebagai fa'il. Ini fi'il, ini fa'il. Zahabu, mereka pergi ke mana? Ke ladang mereka. Ila, ladang itu apa? Ladang itu kalau menanam itu zara'a, tempat menanam itu mazra'ah ya. Ya, mazra'ah. Ila mazra'a ini mazra'a ini tamarbutah. Mereka ini kata ganti yang bersambung dengan kata benda. Kata ganti yang bersambung dengan kata benda itu disebut kata ganti majrur bersambung ya. Hum. Yang kebetulan sama dengan ini. Kebetulan saja itu. Kebetulan saja sama dengan hum. Jadi kalau kita selesaikan ini, zahabu ila mazra'a. Ini harful jar, berarti ini ya. Mazra'ati. Kemudian hum itu manakala didahului oleh kasrah, dia berubah menjadi him ya. Kemudian ini tamarbutah ini kita ganti dengan ta biasa. Ya, mazra'atihim. Itu kan matematika itu kan. Matematika ini berubah jadi ini jadi begini, ini jadi kasrah. Tapi dengan aturan tertentu, dengan aturan yang jelas, terukur ya, terukur. Jadi kalimatnya menjadi zahabu ila mazra'atihim. Ya, mereka pergi ke ladang mereka. Ini jumlah apa? Ini jumlah fi'liyah. Ini jumlah fi'liyah. Ya, yang strukturnya kata kerja tambah ini subjek atau fa'il. Fa'ilnya itu kata ganti marfu bersambung, waw itu ya, waw jamaah dengan kata ini. Sudah selesai. Zahabu ila mazra'atihim. Nah, ini berdasarkan apa yang kita pelajari selama ini. Kemudian di edisi ini muncul dalil bahwa jumlah fi'liyah seperti ini selalu dapat diubah ke dalam jumlah ismiyah. Ini bisa kita ubah ke dalam jumlah ismiyah yang artinya sama dengan ini.
Caranya bagaimana? Caranya ini, tentukan kata ganti marfu terpisah yang ekivalen dengan fa'il. Fa'ilnya itu waw kan? Waw itu kata ganti marfu terpisahnya apa? Ya, itu hum. Ini kan, waw ini hum. Letakkan hum itu di depan. Jadi kalimatnya menjadi hum. Ini hum. Hum zahabu. Hum zahabu. Terus ila mazra'atihim, ya. Jadi kalimatnya menjadi kalimat ismiyah yang mubtadanya hum, ini jadi mubtada ini. Kemudian zahabu ini kalimat fi'liyah awal itu secara keseluruhan berfungsi sebagai apa? Sebagai khabar. Jadi zahabu ila mazra'atihim itu semakna dengan hum zahabu ila mazra'atihim. Nah, tetapi kalau kita menggunakan jumlah ismiyah, di sini humnya ada dua sebetulnya. Hum di awal dan hum yang ini, waw ini. Waw ini semakna dengan hum. Jadi dalam kalimat ismiyah yang merupakan ubahan dari kalimat fi'liyah itu terdapat dua kata ganti hum. Ya, yang pertama itu kata ganti terpisah, ini hum. Yang kedua kata ganti bersambung pada kata kerja itu. Ya, oleh karena itu disimpulkan bahwa jumlah ismiyah ini lebih menekankan, lebih kuat, lebih empatik daripada kalimat fi'liyah. Oleh karena hum disebut dua kali, kan gitu kan? Hum zahabu ila mazra'atihim. Ya. Oke, dua, mereka jamak perempuan tinggal di sini. Tinggal itu apa? Tinggal itu sakana. Sakana, ya, tinggal itu sakana. Sakana. Kalau yang tinggal itu jamak perempuan, lihat mana jamak perempuan? Hunna. Nih, hunna. Hunna, ya, hunna. Maka sakana itu menjadi sakanna. Kalau zahaba menjadi zahabana, kalau sakana menjadi sakanna. Jadi sakanna. Ya, sini sakanna. 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 Ya, sakanna. Ya, sakanna mereka tinggal di sini. Di sini itu apa? Di sini itu huna. Di sini itu huna, ya. Di sini itu huna. Itu jumlah fi'liyah yang strukturnya sakan itu kata kerja, kemudian na itu nun niswah, itu subjek atau fa'il. Subjek itu fa'il, ya. Subjek dalam jumlah fi'liyah itu fa'il. Nah, kita diminta mengubah ini ke dalam jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Kalimat fi'liyahnya sudah dapat, ya. Sekarang kalimat ismiyah. Caranya bagaimana? Cari kata ganti marfu terpisah yang ekivalen dengan na ini, nun niswah ini. Coba lihat nun niswah. Kata ganti marfu terpisahnya apa? Hunna, ya kan? Makanya ini harus hafal ini, hunna. Hunna itu letakkan di depan. Jadi hunna sakanna. Hunna sakanna. Hunna sakanna. Jadi kalau kita diminta menerjemahkan mereka jamak perempuan tinggal di sini, terjemahannya bisa sakanna huna. Kalau begitu berarti terjemahannya itu jumlah fi'liyah. Bisa hunna sakanna huna, ya. Itu jumlah ismiyah. Ya. Jadi ini mubtada, kemudian ini khobar, ya. Ya, terserah mau pakai yang mana. Mau pakai sakanna huna boleh, mau pakai hunna sakanna huna boleh, ya. Nah, boleh. Nah, kita dalam bahasa Indonesia menerjemahkan sakanna itu kan mereka dulu kan, nanya dulu, tinggal. Nah, ini mereka tinggal di sini.
Mereka dua laki-laki. Mana itu mereka dua laki-laki? Ya, ini huma ya. Jadi kata kerjanya dirangkai dengan mereka dua orang laki-laki. Ya, sakana. Sakana. Ya kan? Sakana. Sakana dia asrama fil mahja. Fil mahja. Fil mahja'i. Jadi ini kata kerja. Ya, coba kita gunakan dulu ini bahasa Arab fi'il. Kemudian ini itu fa'il. Itu fa'il. Atau ini fi'il ini subjek ya. Nah, ini ya, sakana ini yang saya lingkari itu. Sakana mereka tinggal di asrama. Nah, ini jumlah fi'liyah. Ini jumlah fi'liyah. Ini fi'liyah ini. Jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah ini jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah JI jumlah ismiyah kita cari kata ganti marfu terpisah yang sesuai dengan alif tasniah itu. Nih, apa itu? Ya huma. Kemudian huma itu letakkan di depan. Jadi huma sakana ya letakkan di jumlah ini sakana fil mahja. Fil mahja. Jadi sakana fil mahja itu sama maknanya dengan huma sakana fil mahja. Yang satu jumlah fi'liyah, yang lain jumlah ismiyah. Ini mubtada, ini sisanya ini itu khabar ya, itu khabar. Khabar ya. Jadi berdasarkan apa yang sudah kita pelajari, mubtada dan khabar itu harus selaras dalam hal jenis kelamin ya. Dan bilangan ini dua, maka ini pun dua ya. Huma sakana fil mahja. Oke, berikutnya mari kita bekerja semakin cepat. Mereka duduk itu jalasa ya, jalasa duduk. Mereka dua orang perempuan, mana posisinya? Mereka dua orang perempuan nih. Ya, nasarata berarti jalasata. Jalasata. Itu mereka dua orang duduk. Kalau mereka dua orang menolong, nasarata. Ini kan? Jadi nasarata, jalasata. Ini verb, ini itu subjek. Di depan fil amam. Fil amami. Kalau kita nyatakan dengan jumlah fi'liyah, kita cari kata kerja berdiri sendiri, kata ganti berdiri sendiri yang setara dengan ini. Apa itu? Ya huma. Jadi ininya itu huma ini sebagai mubtada ya. Jalasata huma jalasata fil amam. Huma jalasata fil amami. Ya sudah. Sekarang ini dia laki-laki makan nasi tadi pagi. Dia laki-laki mana? Ini. Nasara. Kalau makan itu akala. Gitu kan? Akala. Jadi akala itu verb plus subjek. Subjeknya apa? Subjeknya huwa yang tersembunyi di situ. Di akala itu. Kemudian nasi. Nasi itu al-aruzza. Al-aruzza atau ar-ruzza. Al-aruzza. Ini objek. Ya, objek itu harus mansub. Al-aruzza tadi pagi hadza sabah.
hadha sabaha, hadha sabaha, hadha sabaha. Ya, ini kata ini keterangan waktu ya, keterangan waktu atau zorof. Keterangan waktu dalam bahasa Arab itu mansub. Berarti ini mansub. Ini selaras dengan ini, dengan demikian ini pun mansub. Akal aruzah hadha sabah. Kemudian kalau ini kita ubah ke dalam bentuk ismiyah, kita cari kata ganti marfu terpisah yang semakna dengan ini, dengan subjek di sini. Subjek itu apa itu? Huwa, kan? Huwa yang tersembunyi. Berarti di sini huwa tersembunyi, ininya huwa. Berarti huwa ini mubtada, ya tambahkan ini akal aruzah. Akalal aruzah hadha sabah, ya. Jadi semakna itu. Dia perempuan sampai di sini. Dia perempuan mana? Ini nasarat. Jadi sampai itu wasalat. Wasalat, wasalat, ini apa namanya itu, kata kerja plus subjek. Subjeknya apa? Subjeknya itu dia perempuan, hiya yang tersembunyi di sini. Ya, wasalat, dia sampai ilahuna, ilahuna di sini, ilahuna ams kemarin, ams kemarin. Ya, itu jumlah fi'liyah. Itu sama maknanya dengan jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah, kita cari kata ganti marfu terpisah yang semakna dengan ini. Ini subjeknya ini. Subjeknya ini apa? Subjeknya ini hiya, toh? Hiyanya mana tersembunyi di sini? Jadi ya hiya. Nih. Hiya. Jadi hiya wasalat ilahuna ams. Begitu ya. Engkau laki-laki berdiri itu waqafa, di belakang, fil wara. Engkau laki-laki mana? Engkau laki-laki ini. Ini nasarta, ya. Jadi berdiri itu waqafa. Kalau sampai itu wasala. Wasala. Ini waqafa. Waqafa. Jadi kalau engkau berdiri, ya, ini anta, ini nasarta, waqafta, waqafta, waqafta. Ini verb, ini subjek. Subjeknya apa? Kata ganti marfu bersambung, itu ta. Waqafta di belakang, fil wara, fil wara, fil wara. Itu semakna dengan ta itu, kata ganti marfu terpisahnya apa? Ta itu, anta, letakkan di depan. Anta. Kemudian ini sebagai mubtada, khabarnya itu ini, kalimat fi'liyah ini. Anta waqafta, anta waqafta. Ini fil wara. Ya, fil wara. Sama itu artinya itu. Kalian dua orang laki-laki mendengar azan. Kalian dua orang laki-laki mana? Ini nasartuma, ya. Mendengar itu sami'a. Sami'a. Kalau nasara, nasartuma. Kalau sami'a, sami'atuma. Sami'atuma, iya kan? Sami'atuma. Ini sami' itu kata kerja, tuma itu subjek atau kata ganti marfu bersambung, subjek. Kemudian azan itu al-azan. Al-azan, al-azan. Apa harakat nun? Nah, oleh karena objek, ya. Objek itu mansub dengan fathah. Ya. Kemudian cari kata ganti marfu terpisah yang semakna dengan tuma ini. Apa itu? Yang semakna dengan tuma ini? Ya, antuma. Jadi ini semakna dengan antuma, 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 ini mubtada,
Kemudian khabarnya ini, sami'tumal adzan. Sami'tumal adzan. Antuma sami'tumal adzan. Antuma sami'tumal adzan. Sami'tumal adzan. Ya. Sama itu artinya itu. Kalian dua perempuan, kalian dua orang perempuan. Mana itu? Anti. Kalau dua orang, antuma. Ini nasor tuma. Sama dengan kalian dua orang laki-laki. Nasor tuma. Kemudian membaca itu qara'a. Membaca itu qara'a. Kalau begitu, kalau kalian dua orang perempuan membaca, qara'tuma. Ya kan? Nasartuma, qara'tuma. 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 Ini verb, ini subjek. Qara'tumal Al-Quran. Al-Qur'ana. Qur'ana oleh karena objek. Kemudian kalau kita ubah ke dalam bentuk jumlah ismiyah, tuma, ya, tuma itu kata ganti marfu terpisahnya apa? Ya, antuma. Tambahkan antuma di depan. Antuma. Jadi antuma. Baru ini. Qara'tumal Qur'an. Qara'tumal Qur'an, ya. Qara'tumal Qur'ana. Ini mubtada. Ininya jadi khabar. Ini jadi khabar, ya. Kalau di sini qara'tumal Qur'ana itu kalimat fi'liyah. Ya, kalau fi'liyah. Tapi kalau di sini qara'tumal adzan dia berperan sebagai khabar. Engkau perempuan memasak. Memasak itu apa? Memasak itu tabakha. Kalau tukang masak tabakh. Ini tabakha. Memasak itu tabakha. Kalau engkau perempuan, ini anti, nasarti, tabakhti. Ya, tabakhti. Nah, ini verb, ini subjek. Tabakhti. Di mana engkau masak? Fil matbakh. Fil matbakh. Di dapur. Kalau kita lanjutkan kalimatnya dengan siapa? Oh, dengan tukang-tukang masak itu. Minat tabakhin, ya. Nah, tabakhti fil matbakh. Nah, ini diminta diubah ke dalam jumlah ismiyah yang semakna dengan tabakhti fil matbakh itu. Nah, anti ini, ti ini kata ganti marfu bersambung sebagai fa'il dari tabakhti. Kata ganti marfu terpisahnya apa? Ti itu, anti. Tambahkan anti di depan. Jadi anti ini mubtada, kemudian diikuti oleh tabakhti fil matbakh. Tabakhti fil matbakh. Tabakhti fil matbakh, ya. Kemudian kalian dua orang laki-laki meminta makanan dari pembantu. Meminta itu apa? Meminta itu talaba. Talaba. Kalau peminta, orang yang meminta itu talibun. Peminta ilmu itu penuntut ilmu, talibul ilmi, ya. Kalian dua orang, ini sebentar dia, 2 plus itu jamak, ya. 2 plus itu jamak. 2 plus itu jamak. Jamak laki-laki. Jamak laki-laki itu ini. Nasartum. Berarti talabatum. Talabatum. Ini verb, ini subjek. Talabatum apa? Makanan. Masih ingat makanan? Makan itu bisa aklun, bisa ta'amun.
Ya, oke, coba kita pakai ta'amun. Makanan, ya. Talabatum, ya, kalau makan tidak beralif lam, ya, ta'aman. Ta'aman. Mengapa ta'aman? Oleh karena dia objek. Ya, objek itu harus mansub. Coba lihat strukturnya, VSO. Ya. Talabatum ta'aman dari min. Dari siapa? Pembantu. Pembantu itu ya kita anggap satu saja ya, satu perempuan ya. Pembantu perempuan. Khadimah. Ya, minal khadimah. Minal khadimah. Minal khadimati. Minal khadimati. Jadi kalian jamak meminta makanan dari pembantu perempuan itu. Bisa juga aklun. Kalau aklun berarti aklan ya. Aklan. Jadi talabatum ta'aman minal khadimah. Oke, berikutnya kalian menghadiri itu hadara. Hadara. Jadi jamak perempuan. Coba lihat jamak perempuan. Nih, antunna ya. Nasartunna, mereka menolong. Kalau kalian nasartunna, kalian menolong perempuan ya. Kalau kalian menghadiri, hadartunna. Hadartunna. Hadartunna menghadiri apa? Pertemuan itu al-ijtima'. Al-ijtima'a ya. Itu semakna dengan ini kan jumlah fi'liyah. Ini kata kerja diikuti oleh subjek atau fa'il, diikuti oleh objek. Kalau jumlah fi'liyahnya ini tunna ini kita ganti dengan kata ganti marfu terpisah yang sesuai. Coba lihat, tunna itu sesuai dengan apa? Antunna. Jadi antunna, letakkan di depan. Antunna. Baru diletakkan ini. Hadartunna. Ini mubtada. Diikuti oleh hadartunna. Hadartunna. Tunna al-ijtima'. Saya mengerti. Nah, saya itu ini. Nasartu, kalau mengerti itu fahima. Fahima ya, fahima. Fahima. Jadi saya mengerti fahimtu. Jumlah fi'liyahnya. Fahimtu. Fahimtu. Ini verb, ini apa itu subjek. Kalau kita ubah ke dalam bentuk jumlah ismiyah, tu itu setara dengan tu itu setara dengan ana. Berarti ana fahimtu. Ana fahimtu. Fahimtu. Ana fahimtu. Jadi ini mubtada, ini khabar. Kami mengenal itu arafah. Arafah. Kami itu ini. Nasarna, kami menolong. Kalau kami mengenal arafna. Arafna ini kata kerja plus fa'il atau subjek. Pria-pria itu ar-rijala. Ar-rijala sebagai maf'ulun bih, sebagai objek ya. Objek itu harus marfu, harus mansub. Nah, kalau kita ubah ke dalam bentuk ini, bentuk ismiyah, ini itu semakna dengan apa? Nah, itu semakna dengan nahnu. Nah, baru ini tambahkan ini kalimat awal, kalimat asal. Nahnu arafna rijala. Nahnu arafna rijala. Oke.
Alhamdulillah, dengan demikian selesai ya. Jadi misalnya saya pergi apa bahasa Arabnya saya pergi? Ini saya dhahabtu. Bisa juga ana dhahabtu. Saya paham, fahimtu. Bisa juga ana fahimtu. Kami makan, ya fi'liyahnya itu akalna. Bisa juga nahnu akalna. Ya, kalau kalian jamak laki-laki, kalian pergi, dhahabatum. Nih. Dhahabatum itu fi'liyah. Kalau ismiyah pakai ini, antum dhahabatum. Oke, saya kira cukup sekian. Sebelum kita tutup, mari kita cek dulu ya untuk meminimalisir kesalahan ya. Kalau masih ada kesalahan, Anda betulkan di rumah. Coba lihat nih. Kalian dua laki-laki, kalian 2 plus ya. 2 plus berarti jamak laki-laki. Talabatum meminta ta'aman makanan minal khadimah. Ya, minal khadimah. Talabatum ta'aman minal khadimah. Oh, ini belum kita ubah ke ismiyah ya. Kalau kita ubah ke ismiyah, talabatum posisinya di mana? Talabtum, ini nasartum. Ini nasartum berarti antum ya. Berarti antum Gak masuk mereka. Antum berarti ini tambahkan ini talabatum ya, dan seterusnya. Talabatum ta'aman minal khadimah ya. Kemudian ini 10 tabakhti, engkau perempuan memasak di dapur, atau anti tabakhti fil matbakh. Ini qara'tuma, kalian 2 orang perempuan membaca Al-Quran, atau antuma qara'tumal Quran ya. Kemudian kalian 2 laki-laki mendengar azan, sami'tumal adhana, atau antuma sami'tumal adhana. Ini waqafta fil wara, engkau berdiri di belakang, atau anta waqafta fil wara ya. Kemudian wasalat ila huna ams, dia sampai di sini kemarin, atau hiya wasalat ila huna ams. Begitu kan. Kemudian ini akal al-aruzza hadha sabah, dia makan nasi tadi pagi. Huwa akal aruz hadha sabah. Ini jalasata fil amam, mereka 2 orang perempuan duduk di depan, atau huma jalasata fil amam. Kalau ini arafnal rijala, kami mengenal laki-laki itu, atau nahnu arafnal rijala. Kalau ini ana fahimtu, saya faham, atau fahimtu saya faham, jumlah ismiyahnya ana fahimtu. Kemudian 12 hadaratunnal ijtima'ah, kalian jamak perempuan menghadiri pertemuan itu, ismiyahnya antunna hadaratunnal ijtima'ah. Kemudian ini sakana fil mahja', mereka 2 orang laki-laki tinggal di asrama, kan begitu kan? Huma sakana fil mahja', itu jumlah ismiyahnya. Kalau ini sakanna, ini sakanna huna, mereka tinggal di sini, mereka perempuan ya. Sakanna huna. Kalau jumlah ismiyahnya itu hunna, sakanna huna. Yang terakhir, dhahabu ila mazra'atihim, mereka pergi ke ladang mereka. Ismiyahnya hum dhahabu ila mazra'atihim. Ya, alhamdulillah. Jadi perlu dicatat bahwa secara teoritis jumlah fi'liyah itu dapat diubah ke dalam jumlah ismiyah. Arti sama. Namun bisa dikatakan bahwa jumlah ismiyah sebagai ubahan dari jumlah fi'liyah itu lebih kuat maknanya daripada jumlah fi'liyah.
Oleh karena di situ ada dua subjek yang sama seperti ini. Zahabu ila mazra'atihim, mereka pergi ke ladang. Jadi merekanya itu waw. Kalau kita ubah ke dalam jumlah ismiyah, hum zahabu. Jadi merekanya jadi dua. Humnya satu, wawnya satu, ya. Jadi kalimat ismiyah sebagai ubahan dari kalimat fi'liyah lebih impetik daripada jumlah fi'liyah. Lebih taukidi, ya, dari jumlah. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.